5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Miss Rina tetap selalu berharap bahwa kita tetap selalu sehat dan tetap selalu lebih bersuka cita. Oke, Nak, bagaimana persiapannya untuk belajar pada pagi hari ini? Miss Rina tetap selalu berharap kamu selalu siap belajar daring di rumah. Oke, pada pagi hari ini sebelum belajar ada baiknya kamu jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Dan kita akan belajar bahasa Indonesia dari subtema 2, pembelajaran yang pertama dari tema 7, yaitu teknologi produksi sandang. Oke, Nak, selamat belajar, semangat. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Lalu, pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nah, hari ini kita nak belajar tentang teknologi produksi sandang. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang teknologi produksi pangan, yang berarti makanan. Nah, kalau sandang, Nak, itu artinya adalah pakaian yang kita kenakan. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama tentang bahan dasar pakaian. Nah, mari kita baca teks berikut ini, anak. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Seperti pada gambar berikut ini, yaitu pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan ada juga terbuat dari bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berdasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ya. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk itu pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Iya, beda dengan sekarang ya, Nak, ya. Sekarang setiap waktu atau keadaannya, maka pakaian yang kita kenakan juga berbeda. Tetapi pada zaman dahulu, ya, itu satu pakaian untuk digunakan dalam berbagai keadaan. Ya, karena apa? Karena pada zaman dahulu stok pakaian itu, Nak, sangatlah terbatas. Ya, Nak, sangatlah terbatas. Oke. Dan setiap pakaian juga, Nak, dikenakan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya dengan contoh pakaian pajamas atau piyama. Itu biasa kita gunakan ketika mau tidur.
ya karena celana pendek kita gunakan di rumah, dan gaun atau dress itu kita gunakan pada saat ada acara mau ulang tahun ataupun pesta, ya kan, maupun ke gereja. Ya, itulah yang Miss katakan tadi, setiap pakaian kita kenakan dalam waktu tertentu. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya juga terbatas. Maka dari sekarang jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang tertentu. Tuhan juga menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Oleh sebab itu nak, mulai sekarang setiap pakaianmu harus dapat kamu jaga dan kamu rawat, supaya kamu dapat menggunakannya dalam waktu yang lama. Karena jika kamu pandai menjaga dan merawat pakaianmu, Tuhan sangat menyayangi orang yang pandai dalam merawat pakaiannya. Oke, sekarang sebagai tugas kamu baca kembali teks berikut, yaitu tentang bahan dasar pakaian dengan teliti. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita pada setiap paragraf. Nah, di sini dapat kamu lihat sebagai contoh nak, ya, bahan dasar pakaian dan kalimat yang kita temukan dari setiap awal kalimat di paragraf pertama, khususnya keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Lalu di paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan ada juga terbuat dari bulu domba. Tadi kalau kapas itu nak, pakaian terbuat dari kapas dapat kita gunakan pada saat cuaca panas. Kalau pakaian yang terbuat dari wool atau terdapat dari bulu domba, ya, maka dapat kita gunakan pada saat musim hujan atau dingin, ya. Lalu di paragraf yang ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat, ya. Nanti dapat kamu perhatikan ya nak ya di buku kita. Di situ nanti ada lebih jelas, dapat kamu lihat. Dan itulah tugas kamu untuk melengkapi tabel berikut, ya. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam paragraf. Maka coba kamu buat dulu nak kalimatmu menggunakan bahasamu sendiri. Kamu buat mencari sebuah contoh kalimat, ya, seperti ini dia nak. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Adapun paragraf keempat sebagai bahan dasar pakaian, yaitu berbeda dengan Udin. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pada paragraf 5, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Kamu sudah menemukan informasi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang dapat kita temukan dari setiap paragraf dapat kamu buat dalam bentuk kalimatmu sendiri, ya. Dapat dipahami ya nak bahwa teknologi sandang itu adalah pakaian yang kita kenakan untuk melindungi tubuh kita. Oke, demikianlah nak materi pembelajaran bahasa Indonesia kita untuk video pembelajaran yang pertama. Miss mengharapkan kamu dapat mengerti dan dapat lebih bersemangat lagi belajarnya ya. Oke, selamat belajar.